Bang Rusman kok nggak ditangkap-tangkap? Nah, Kan lebih ganas dari saya ini. Pak Listio Sigit, Pak Rusman itu lebih ganas dari saya loh. Saya nggak ada apa-apanya dibanding Bang Rusman. Kenapa nggak ditangkap? Kalau saya gercep banget. tanggapan Abang gimana dong sebagai orang yang menjadi korban dari ijazah palsu ini? Pinginnya Pak Jokowi dipenjara nggak? Saya rasa beliau sudah dipenjara sekarang oleh hukum alam, ya, oleh hukum sosial. Saya nggak tega. Kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Enggak, Suryo. harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti. Kan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Ada tanggapan kalau Kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. artinya Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Enggak, Suryo. harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti. Kan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Badriati atau Gus Badre ingin menyampaikan sepatah dua kata untuk mengungkapkan penyesalan atas khilafan saya yang terbaca melalui akun YouTube saya yang berisi ujaran-ujaran yang telah melukai hati umat Islam, keluarga besar Al-Khairah, zuriat Said Idris bin Salim Al-Jufri, dan masyarakat Gaidi. Hari ini saya sungguh-sungguh menyadari bahwa saya merasa bagian terkecil dari orang-orang yang sangat jauh dari pancaran matahari Al-Khairah, sehingga tak merasakan betapa terang benderangnya kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hukuman adat tanah Gaili terhadap saya selaku orang bersalah atau bersalah, telah membawa diri saya ke depan guru tua Sayyid Idris bin Salim Al-Jufri dan mahakaryanya Lembaga Pendidikan Al-Khairah, telah menyadarkan saya serta penyesalan sedalam-dalamnya atas semua kata-kata dan perbuatan yang amat tak patut serta memalukan dari pribadi saya, membuat penilaian negatif dan tak berdasar kepada guru tua dan Al-Khairah. Ini benar-benar telah menghukum batin saya sepanjang waktu dalam perasaan bersalah ketika menatap gambar guru tua dan kebesaran Al-Khairah. Maka saya menyatakan sejujurnya bahwa apa yang telah saya katakan, saya ucapkan melalui channel YouTube saya dan semua yang tersiar dari akun ini, seluruhnya tak berdasar, spekulatif, dan tak sesuai dengan fakta real dari perkembangan nyata perjalanan hidup guru tua Lembaga Pendidikan Al-Khairah yang tersebar luas di Indonesia. Betapa amat berat beban rasa bersalah ini, meskipun hukum adat Gaili telah menjatuhkan sanksi kepada saya. Menerima sepenuh hati keputusan ini serta menunaikan seluruh sanksi adat yang telah ditetapkan, saya nyatakan patuh dan taat terhadap norma dari salah satu suku bangsa, yakni suku Gaili, adalah pemilik sah negeri ini, tanah air Indonesia. Kepada seluruh umat,
keluarga besar Al-Khairah, keluarga zuriat Guru Tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, dan khususnya warga suku Kairi dimanapun berada, izinkan saya mengaturkan sedalam-dalamnya permintaan maaf dari saya Al-Fakir. Maafkan saya sekali lagi, maafkan atas segala perbuatan saya yang tak patut kepada Guru Tua dan Al-Khairah. Saya sadari ucapan maaf saya setulus dan sejujur apapun tidak cukup mengobati perasaan yang terluka dari seluruh umat keluarga besar Al-Khairah dan khususnya suku Kairi yang cinta Guru Tua. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya mengampuni segala kekhilafan dan dosa-dosa saya akibat mencederai hati saudara-saudara seagama dan sebangsa. Maafkan saya sekali lagi, maafkan untuk meringankan timbangan kesalahan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan khususnya hubungan silaturahim kepada umat Abnul Khairah, zuriat Guru Tua dan masyarakat Kairi. Izinkan saya menyampaikan harapan kiranya ikhlas menerima saya menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai Guru Tua dan mendukung segala upaya pengembangan Al-Khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baligi Academy bisa? Dapat? Dapat? Oke. Condong Catur, iya. Iya. Ringgulung Condong Catur. Sudah? Belum, mereka belum. Kalau saya lagi belum puas geser. Tunggu dong, sekalian live. Ini ada sapaan Bang. Selamat pagi dari Taiwan. Oh, dari Taiwan. Pagi, Oh. ya. Yang waras-waras ya. Yang waras. Ya, kalau yang diaspora itu kan banyak yang waras itu. Belum. Dari Bungkus Nurul Timah, semangat demi kebenaran. Yang alumni UGM yang ijazahnya ditandatangani Profesor Sofyan Effendi, ayo bersuara. Kalau saya Profesor Ikhlasul Amal itu tahun 2002 S2 saya Pak. 2002 ya? Iya, di UGM magisternya. Kalau S1-nya Profesor Ikhlasul Amal juga, ya. tahun 98. Oh iya. Ya, itu kawan. Itu kawan sepergaulan. Apalagi sudah ada yang menunggu? Sudah. Dari Kalsel, Kalimantan Selatan hadir Pak. Oh, Ya. Kalimantan Selatan. Ya. Udah live? Kalsel. Suara. Oh. Bang Ridwan, jurusan teknologi kayu itu bagian dari kebohongan. Ya memang nggak ada. Memang nggak ada ya, Prof. Jadi saya kan kemarin Prof melaporkan Joko Widodo atas dugaan penyebaran berita bohong terkait Pak Kasmujo. Iya. Bantahan Pak Kasmujo kan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi Ya. dan juga bukan dosen pembimbing Dosen akademik. pembimbing, ya. Nah, ada dua lagi yang ingin saya laporkan, Prof. Pertama, berita bohong tentang jurusan teknologi kayu. Ya. Ini sedang dikonsep. Yang kedua, dugaan skripsi palsu. Ya. Jadi karena locus delictinya semuanya di UGM, maka kita laporkan di Polda DIY. Ya. Dan yang kita laporkan nanti dugaan skripsi palsu itu termasuk rektor UGM, Profesor Ova Emilia. Kan banyak termasuk misalnya bicara kereta cepat nggak pakai
APBN, IKN itu kan sebenarnya bukan. Iya. Pokoknya sebanyak mungkin lama dorong itu terus terang pengen mau ada pendadaran, tapi belum cukup SKSIP-nya. Iya, dia itu kan masuk tahun 80. Itu yang betul ya. Kemudian betul. Kemudian tahun 82 atau 83 itu kan ada masih ada program kita masih ada bakalaureat, kandidat bakalaureat, prepadus, kandidat bakalaureat, baru doktoral kan. Iya. Nah, yang pada waktu dia di tingkat bakalaureat Nanti aja lah, Prof. Belum siap. ya, oke. Udah. Dihemat energinya ada. Kerap itu kan dari kerap itu masih sarjana muda kan. Iya. Iya, nanti kita. Iya. Nanti juga kami dari Relagama pengen bikin 1,5 menit yang bagus. Iya. Gimana Gajah Mada? Sedikit saya kasih narasi dikit tentang kejujuran. Iya, betul. Jadi sekarang kata Prof, ya direktur itu udah berubah semua. Jadi mereka sedang menghindar. Kayak ada. Iya, nggak ada satu orang di rektorat itu yang mau saya hubungi. Wow. Dan juga kalau saya ngomong lewat itu bangsa teman-teman protek semua ya Prof. Ya sudah protek, ngomongnya sudah disetup. Prof Sofian udah 80 tahun masih tetap mau bergerak seperti itu. Dan bohong semua ngomongnya satu itu misalnya ya. Tidak berani. Jujur. Tidak berani jujur, right? Nah, cocok. Ya betul itu. Ya. Dari Pak Jihan Kirin Sabila. Selamat pagi Pak Sufyan Effendi. Pagi. Kalian yang alumni UGM, terutama yang di ijazahnya ditandatangani Profesor Sofyan Effendi. Banyak hal ini untuk Pak Sufyan Effendi. Dari Helman, mantap ada Pak Rektor. Kalau Kalimantan banyak sih. Kalimantan Kalbar itu yang mempelopori pengiriman ratusan magister ke UGM. Jadi di Pemdanya itu banyak sekali. Iya. Iya, sudah jadi pejabat. Ingat dong pejabat-pejabat yang di Kalimantan, soan kalau pas ke Jogja. Mereka Profesor kalau Sofyan ada Effendi. MAP mengadakan seminar pasti datang. Oh. Ya. Banda Aceh hadir dan selalu mengikuti. Ya, Banda Aceh itu banyak juga lulusan MAP dulu pada waktu Magister Administrasi Publik ya. Magister Administrasi Publik. Kemudian pada waktu Irwandi jadi gubernur, di meja kosong kan semua mereka. Oke, Bro, kita mulai. Oke. Pemirsa sekalian, ya, saya Rismon Zanipar, sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bertemu dengan Profesor Sofyan Effendi, ya, Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007 ya, selama 5 tahun. Jadi rekan-rekan sesama alumni UGM, terutama yang ijazahnya ditandatangani Profesor Sofyan Effendi, kalau berkunjung ke Jogja ya jangan lupa ya kita supaya mendoakan Profesor Sofyan Effendi selalu sehat, memberikan pemikiran-pemikirannya kepada Indonesia ke depan terkait dengan demokrasi kita di Indonesia ini. Oke, supaya tidak panjang lebar, ini Profesor Sofyan Effendi sudah pasti banyak yang mengenal ya. Tetapi ini dari 80 tahun usianya, dan yang 2 orang di sebelah kiri adalah alumni UGM juga. Ayo Mas, perkenalkan Mas. Kalau Profesor Sofyan Effendi nggak perlu, udah populer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Saya aslinya Palembang. Saya merantau dari Palembang ke Jogja ini ingin mendapatkan ilmu, bukan ilmu, tapi kemudian kebenaran yang hakiki. Saya bukan itu, tapi di 10 tahun terakhir ini itu hilang. UGM sebagai sebuah kampus rakyat membela kebenaran itu hilang. Nah, kita berharap kami dari Relagama hal itu muncul kembali. Dan kita berharap Prof. Sofyan Effendi yang dari awal terus mengawal UGM ini kembali lagi. Sama-sama dari Sumsel dulu.
Oh iya. dengan Bang Refli. Ya. Salam, kalau saya Edi Satmiko. Saya asli Purwokerto. Dulu saya masuk di Fakultas Hukum tahun 87. Itu bareng sama Mas Ganjar dulu. Ya saya pun dulu kita masuk UGM kan juga bangga lah, merasa bangga. Cuma akhir-akhir ini kok saya juga selaku alumni UGM merasa wah ini UGM kok sudah Bagian di keraton, saya termasuk masih lulusan keraton. Wow. Jadi Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Fisipol di Pagelaran itu. Kemudian di Fakultas Kedokteran di Mangkubumen. Kemudian Fakultas Sastra di Judo Negara. Itu tempat kita kuliah dulu.